Baik, ya Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini sudah semakin banyak yang masuk ke Zoom kita, para hadirin sekalian, ayah bunda, Masya Allah. Baik, sebentar lagi sholat kita akan mulai. Silakan bagi para peserta webinar pada malam hari ini bisa menyiapkan catatannya, bisa menyiapkan hatinya, ya, mendengarkan dengan penuh seksama, Insya Allah. Pada malam hari ini kita akan mendengar materi yang luar biasa, insya Allah ya, dari pembicara kita. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin sekalian webinar SMA Masa Depan pada malam hari ini. Senang sekali bisa berjumpa di forum yang insya Allah penuh manfaat, gitu ya. Sudah ada 40, Masya Allah ya, sudah ada 40 peserta dari berbagai penjuru Indonesia, insya Allah ya, dan juga penjuru dunia, insya Allah. Baik, oke. Mari para hadirin sekalian, kita mulakan webinar kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam hari ini, para hadirin sekalian, kita kedatangan Ayah Sumaryono, yang insya Allah akan memberikan materi tentang bagaimana menjadi ayah yang dekat dengan ananda kita, anak-anak kita. Seringkali pergantian generasi, ya, bahasa yang dipakai pun juga berganti-ganti, para hadirin. Dulu kita sulit gitu ya untuk kemudian menerima gitu ya, atau berdialog dengan ayah ibunda kita gitu ya. Dan sekarang kita menjadi kesulitan juga gitu ya untuk bisa berdiskusi dengan anak-anak kita. Maka bagaimana sih caranya gitu ya? Bagaimana kemudian kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua untuk bisa terus dekat dengan ananda. Pada malam hari kita kedatangan seorang pembicara, yaitu Bapak Sumaryono, seorang dosen. Beliau sering juga dipanggil Pak Marsen, dikenal sebagai seorang insan yang pembelajar. Bagi beliau, segala hal yang ditemui dalam kehidupan adalah sumber belajar. Sekarang beliau sebagai pengajar yang fokus pada bidang psikologi industri dan organisasi di Fakultas Psikologi UGM. Bagi beliau, mengajar adalah hobi dan kemudian merupakan proses penaklukan tantangan. Gitu ya. Dan para hadirin sekalian, beliau berhasil gitu ya, mendidik anak-anak beliau, kemudian 4 orang anak gitu ya, bisa kemudian melalang buana gitu ya ke berbagai negara untuk bisa melanjutkan studinya. Beliau merumuskan konsep kinerja karir dalam aktivitas kerja anak milenial. Beliau sering mengajak diskusi tentang perkembangan generasi Y dan Z dalam berbagai perspektif dan konsekuensinya. Sehingga
ayah bunda sekalian, pada malam hari ini kita akan menerima ilmu yang luar biasa ya, sudah eh, praktek langsung gitu ya, kemudian berinteraksi dengan beberapa generasi. Baik, selanjutnya mungkin kita sapa dulu ya, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, Pak Sumaryono. Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas, Bapak? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama sekali bisa berjumpa dengan Pak Marsen ya panggilannya Pak ya di dalam CV-nya. Marten, Marten. Oh Marsen, Masya Allah. Ya, Saya salah Marten. ternyata. Iya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering bertemu dengan beliau ya pada beberapa namanya Buddha mungkin juga bertemu di kampus dan sebagainya. Insya Allah pada malam ini kita akan menimba ilmu dari beliau. Kita akan share screen dulu ya, Pak Marsen. Ya. Oke. Boleh saya yang share screen nggak apa-apa sih? Oh boleh, baik. Ya. Supaya ini saya bebas apa mengaturnya. Baik. Karena Nah, juga oke. tidak terbiasa punya asisten sorot. Oh, Gitu. seperti itu, Insya Allah. Nah, sambil menunggu nih Bapak Ibu sekalian, silakan disiapkan catatannya. Nah, sudah, Alhamdulillah. Sudah muncul. Iya. Oke, kepada Pak Marsan kami persilakan. Ya, udah. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, teman-teman, sahabat muda, dan saya lihat ada beberapa Bapak dan Ibu yang saya kenal, ada yang belum saya kenal, salam kenal. Dari saya, nama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya sharing aja ya, dalam arti bahwa tidak semuanya sempurna, itu ada beberapa hal yang barangkali nanti juga saya ceritakan beberapa kesalahan yang juga pernah saya lakukan itu dalam mendampingi remaja. Tetapi secara prinsip sebenarnya kami berdua, jadi saya dan Ratna gitu ya, istri saya itu memahami konsepnya itu ya seperti sederhana saja lah, merawat amanah gitu ya, membangun konsep ketahanan keluarga ala Aryana, jadi antara Ratna dan Mariono kan gitu. Jadi kalau Aryana itu konsepnya antara Ratna dan Mariono gitu ya, atau kalau anak-anak ini grup ini biasanya kami menyebut mereka adalah anaknya Ratna dan Mariono. Nah, gitu. Jadi semua anak saya namanya Aryana gitu. Kecuali yang paling depan ini karena bukan anak saya tapi mantu saya. Jadi menantu ya akhirnya jadi anak saya kan gitu. Jadi dia tidak pakai Aryana. Kalau yang lain pakai Aryana. Kecuali dua orang yaitu menantu saya sama cucu saya itu nggak pakai Aryana. Kalau cucu saya pakainya Adikra karena anaknya Ridwan dan Zakia, anaknya Zakia dan Ridwan kan gitu. Oke, jadi jadi ini amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa anak. Jadi mantu juga bagian dari anak. Jadi ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami memang punya sebuah tradisi yang kami antarkan pada generasi di bawah kami bahwa harus ada saat kita berkumpul bersama sepanjang kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka kita punya agenda setiap tahun jika mungkin bertemu semua, kalau tidak mungkin ya kita bertemunya lewat Zoom kan gitu. Oke, tapi kalau lewat Zoom sudah biasa. Nah, baik. Awalnya dari sebuah konsep yang sederhana ketika bicara amanah itu konsep dasar yang kami bangun itu adalah sebuah proses yang disebut yaitu mengingat akad gitu. Jadi saya selalu berusaha hadir kalau diundang
pernikahan selagi bisa, yaitu saya usahakan di akad gitu ya. Kenapa? Karena pada saat akad itu saya jadi ingat bahwa saya punya akad kepada wali karena ayah Anda itu sudah wafat sehingga waktu itu adalah walinya. Nah, jadi dulu sederhana saja gitu ya. Jadi waktu itu berarti kalau saya terima nikahnya itu berarti saya terima tidak hanya sosok seorang istri saya namanya Ratna, tetapi saya menerima take it for granted itu adalah tata nilai yang sudah dibangun oleh ayah ibunya dan itu diserahkan kepada saya gitu ya. Jadi itu artinya bahwa bukan secara fisik tetapi secara konsep, secara tata nilai itu otomatis harus berinteraksi dengan tata nilai dan konsep yang sudah ada pada diri saya gitu ya. Nah, itu adalah perpaduan yang tentu saja tidak mudah. Interaksi yang tidak mudah, naik turun di dalam perjalanan ya alhamdulillah dan semoga akan berjalan terus yaitu di lebih dari 30 tahun. Ya, belum ding, 2023 berarti lebih 31 tahun lah sudah berjalan. Nah, ini dasar yang saya bangun atau kami bangun bersama bahwa mengingat akad itu menjadi dasar ketika kita menerima sebuah amanah ataupun berbagai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep itu penting bagi kami supaya kami selalu sadar gitu ya. Kemudian karena apa ya? Karena ini perjanjian suci ya. Perjanjian suci atas nama Allah Subhanahu wa taala dan itu melahirkan amanah 1, amanah 2, amanah 3, amanah dan sebenarnya amanahnya itu tidak sekedar itu. Tetapi amanah-amanah yang lain ya. Nah, nanti kita akan bahas ke masalah anak gitu ya. Nah, konsepnya sebenarnya ya karena saya orang psikologi industri organisasi, kalau Mbak Diana lebih ke dunia klinis ya, atau kesehatan mental, saya lebih ke memandang sebuah pernikahan itu secara konsep organisasi kan gitu. Jadi ada input, ada proses, ada output gitu ya. Jadi inputnya itu kami berdua di awalnya, tapi sebenarnya tidak kami berdua saja karena ada keluarga besar yang ada di belakang kami berdua. Itu artinya bahwa input-input itu harus menjadi perhatian, termasuk konteks budaya yang membangun kami. Ya. Jadi ada 2 budaya. Jadi budayanya istri saya itu budaya Kudus Kulon, yang itu adalah budaya kental dengan dunia religiositas. Gitu. Kemudian saya dari budaya Lasem, yang Lasemnya itu Lasem Jolotundo kan gitu. Nah itu bukan di lingkungan pesantren, tetapi lebih pada proses di lingkungan ya kalau pakai bukunya apa buku sosiologi itu ya antara pesantren dan abangan kan gitu. Nah itu asal itu tetap akan menjadi bangunan proses di kehidupan. Jadi interaksi itu akan menjadikan dasar ketika kita mendampingi amanah-amanah berikutnya. Nah, ketika kita dari 2 input itu kita berproses gitu ya. Proses bahwa ada kolaborasi tata nilai, ada konflik tata nilai, kemudian ada perbedaan pandangan yang itu berproses selama ya kami berinteraksi sebagai suami istri gitu. Itu selalu ada dinamikanya. Dan dari proses itu kita akan bicara outputnya apa saya. Jadi outputnya kami selalu berharap outputnya itu adalah bahwa tata nilai itu harus berkembang dan mengarah pada hasil yang positif gitu ya, hasil yang baik gitu. Kalau bicara generasi, ya generasinya harus generasi generasi yang lebih baik daripada generasi saya atau generasi istri saya gitu ya. Jadi makanya itu saya memaknai bahwa berkeluarga itu adalah ibadah terlama, perjalanannya itu penuh cinta gitu ya.
cerita. Jadi cerita itu berarti cerita naik apa, ada yang menarik, ada yang tidak menarik, ada bagaimana belajar merawat anak, bagaimana belajar berinteraksi bersama anak-anak, itu tentunya beda-beda. Termasuk ternyata dari pengalaman kami antara anak satu, kedua, ketiga, keempat itu juga seiring dengan perjalanan positioning kami sekeluarga. Jadi ketika yang satu lahir ketika masih calon pegawai negeri gitu ya, waktu itu dengan segala keterbatasan itu ternyata melahirkan seorang anak dengan daya tahan dan daya proses seperti apa. Yang kedua apa, kemudian pada saat sudah pada quote unquote adalah bicara sebuah proses kemapanan gitu ya. Nah itu beda lagi di dalam mensikapi kehadiran anak. Oke. Nah ini cerita merawat anak itu ya amanah satu itu istri atau pasangan kita, termasuk kalau ibu-ibu berarti suaminya gitu. Dengan segala plus minus yang ada di masing-masing gitu ya. Kemudian anak-anak, kemudian amanah ketiga adalah keluarga besar dan lingkungan. Oke. Nah, yang biasanya kami diskusikan pada awal-awal adalah memantapkan sebuah sistem gitu. Jadi sebenarnya sistem keluarga yang mau kami bangun itu ya bangunannya secara proses visinya itu apa? Mengapa kita bersepakat sebagai pasangan gitu ya? Dan apa sih yang harus kita lakukan di dalam perjalanan demi perjalanan dari proses tahapan-tahapan. Jadi kalau saya mengibaratkan di dalam proses keluarga itu ada ketika kita bertemu, kalau di organisasi itu namanya adalah kelahiran sebuah organisasi. Ini kelahiran organisasi yang namanya keluarga, dan di situ perjuangan, di situ bicara tentang proses-proses bagaimana memapankan diri gitu ya. Nah, nanti kemudian perjalanan terus habis kelahiran itu ada proses perjuangan. Dari perjuangan itu kemudian muncul maturitas, jadi kematangan organisasi, dan kalau itu tidak kita rawat benar, kita tidak melakukan pembaharuan-pembaharuan, kita tidak melakukan konsep saling membicarakan proses itu, akan ada sebuah proses yang disebut kalau di organisasi itu kematian. Kalau di dalam keluarga itu mungkin kebosanan, mungkin konflik membesar dan sebagainya. Maka kita perlu melakukan yang namanya, kami biasanya melakukan yang namanya memperbarui akad. Gitu. Jadi konsepnya kalau kami sederhana aja berkeluarga, satu mengingat akad, dua merawat akad, yang ketiga memperbarui akad. Memperbarui akad caranya yaitu kalau kami dolan bareng gitu, dolan bareng berdua, kemudian mengingat apa yang harus kita refleksikan di dalam proses kehidupan, termasuk kadang kita membuat kejutan-kejutan di antara kita masing-masing berdua. Nah itu untuk memperbarui proses. Oke. Keluarga itu bagi kami identik dengan organisasi. Jadi saya pakai modelnya McKinsey, tapi saya akan bahas dari sisi soft skill-nya. Jadi soft skill-nya itu adalah share values, jadi tata nilai itu kita tetap tegakkan pertama kali di teman-teman, di anak-anak gitu. Jadi ketika kita sadar bahwa mereka adalah itu, kalau kami mereka adalah investasi akhirat bagi kami, sehingga maka itu harus ditata dengan benar, termasuk ketika saya harus menyerahkan anak saya kepada menantu saya, itu saya pastikan bahwa investasi yang kami lakukan itu harus bertumbuh. Itu maksudnya apa? Investasi itu bukan bicara uang ya. Kalau saya investasi itu adalah tata nilai yang sudah kita bangun pada dia. Itu seorang calon misalnya menantu saya itu harus saya pastikan bahwa dia itu akan menumbuhkan investasi itu, bukan sebaliknya merusak investasi itu, gitu ya. Karena makanya ini kalau dalam proses dulu itu yang namanya Mas Ridwan itu suaminya anak saya itu ya kami lakukan assessment center.
Jadi waktu menentukan dia itu menjadi menantu itu kita assess gitu, lengkap gitu ya. Supaya kita yakin bahwa ini adalah calon yang bisa menumbuhkan gitu ya, bukan terjadi proses rugi. Oke, jadi serius. Itu share values ya. Oke, apa yang harus kami lakukan gitu ya? Kami berdiskusi dengan mereka dari tata nilai gitu ya. Ketika kita bicara tentang sebenarnya prinsip keluarga di kami itu seperti apa yang kami pikirkan tentang perkembangan anak itu ya kami sering ketemu. Jadi sering orang tua itu lupa bahwa menganggap bahwa pertemuan itu yang penting makan-makannya, pertemuan itu yang penting adalah saat duduk bersama dalam satu ruangan, kemudian justru menganggap bahwa ketika berkumpul bersama itu adalah bagian dari sebuah proses apa namanya bahwa saya sudah menyediakan quality time untuk mereka. Gitu. Betul sih, gitu. Kalau menurut saya benar gitu. Tetapi setelah kami tanya gitu kepada anak-anak, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita itu bisa ece-ecean, kita bisa guyon, kita bisa ini. Itu ternyata bagi mereka, saya sempat tanyakan ke anak-anak itu bahwa karena di situ sebenarnya kita saling menyapa kata mereka. Dan bagi kami menyapa, bagi anak saya mengatakan, bagi kami menyapa itu menjadi penting dan kami selalu ditanya gitu. Ditanyanya itu bukan nilaimu berapa gitu. Kemudian bukan misalnya kamu sudah sampai mana apa enggak, tapi kita bertanyanya ya kadang-kadang hal-hal yang sangat receh lah gitu ya. Receh, kemudian kita bicara tentang apa yang mereka mainkan hari ini, cerita-cerita tentang ketika saya ingat itu ada anak saya yang sukanya itu apa uh, cuma lihat orang jualan mainan, dia nanya pada penjualnya. Setelah itu ketika ditanya, terus kamu nggak beli dek gitu? Enggak lah, kan nggak dikasih uang katanya gitu. Terus kita tanya, kalau kamu nggak dikasih uang gitu gimana gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kan aku udah tahu cara memainkan alat-alat itu. Jadi mereka merasa bahwa ya nggak penting untuk dia, tapi mereka bisa melakukan proses interaksi. Terus itu apa yang selalu kita diskusikan. Jadi kami punya satu ruangan, yaitu ruangannya adalah kamar kami gitu ya, kamar kamar ibu bapaknya memang disetting sengaja pakai kasur yang besar gitu. Kadang-kadang kita ngobrol di situ, terus kita bareng tidur bareng-bareng berenam gitu, terus kita ngobrol gitu. Ngobrol tentang masing-masing, kelucuan masing-masing dalam keseharian. Nah, ini yang kita harapkan. Sambil kita diskusi juga misalnya kalau pada masa-masa mereka harus memilih sekolah gitu. Ya, itu biasanya kami ajak diskusi gitu dengan mereka. Jadi mereka mau memilih yang mana nih sekolahnya. Jadi ketika kalau yang pertama waktu itu milih misalnya dia akselerasi gitu ya, SMP. Jadi setelah SD dia akselerasi. Nah kita tanya, ini loh ada satu sekolah, dia kelasnya menyelenggarakan akselerasi, ini ada satu sekolah yang di sini tidak akselerasi, kemudian ada sekolah lain. Mari kita lihat. Nah, kita ajak, kemudian kalau memungkinkan ketemu pengelolanya atau gurunya, kita nanya ke ini apa sih keunggulan di sini. Kemudian yang satu kita tanya lagi, terus habis itu kita bertanya ke dia, kira-kira dengan kapasitasmu yang selama ini kamu pahami dengan potensi yang kamu lakukan, kira-kira kamu ingin yang mana nih? Gitu. Kemudian ketika dia milih A yang bukan akselerasi misalnya, yakin tuh kita ini A. Tapi yang jelas kalau lihat apa yang diutarakan tadi, kok kita melihat bahwa kamu boleh juga nyoba yang ini gitu. Nah, tolong dipikirin gitu kan. Nah, terus kita beri waktu untuk mikir, habis itu dia memutuskan dan misalnya memutuskan. Oke. Terus waktu SMA ini cerita
yang lalu itu apa yang satu anak itu ketika SMA kita nanya gitu, gimana mau akselerasi lagi di SMA atau seperti apa gitu, kamu milih yang mana gitu, mau milih yang di dekat sekolah yang lama tinggal nyebrang saja gitu atau ada pilihan, dia dia kita ajak kemudian ke sekolahnya, jadi biasanya yang rajin mengajak ini ibunya gitu, jadi nah mengajak kemudian habis itu kita cerita di uh, kalau nggak di ruang makan ya di tempat tidur itu kita biasanya diskusi bareng. Nah akhirnya ketika dia memutuskan oh SMA saya nggak mau, oke nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tapi kamu sudah memutuskan bahwa kamu berada di kelas misalnya internasional misalnya. Oke, rancangannya apa ke depan? Nah, itu satu. Sama persis dengan anak-anak yang lain yang berikutnya itu ketika menentukan misalnya dia harus boarding. Jadi kebetulan 3 anak yang lain itu boarding school gitu. Nah, ketika dia masuk asrama itu kita tanya, ini asramanya. Jadi yang nomor 2 malah asramanya jauh di Sragen gitu. Itu pun hasil diskusi dengan anak yang pertama. Jadi anak pertama kita tanya, sebenarnya adikmu ini cocoknya di mana? Nah, adiknya juga diajak terlibat diskusi. Waktu itu kemudian akhirnya dipilih oleh kakaknya bilang dan mempengaruhi adiknya gitu ya. Jadi kadang kami tidak mempengaruhi karena sudah ada yang pertama itu yang mempengaruhi gitu. Akhirnya diputuskan waktu itu kemudian harus di Sragen jauh di ya jaraknya sekitar 2 jam atau 2,5 jam lah dari Jogja gitu. Jogja. Tapi konsekuensinya memang kemudian kami harus mendampingi proses gitu ya. Apakah setiap hari? Enggak, karena itu apa namanya kalau telepon juga nggak boleh karena di asrama itu memang betul-betul teleponnya itu harus diserahkan pada gurunya. Jadi nggak boleh ada telepon, boleh hanya telepon akan diambil kalau hari Sabtu karena itu Sabtu, kemudian kalau mau pulang silahkan gitu ya. Handphone itu harus ada di situ. Dan ketika di sana kita alhamdulillah waktu itu punya agenda rutin. Jadi kami harus ke Sragen gitu. Jadi Sabtu Sabtu sore biasanya kita ke Sragen. Nanti jemput dia, kemudian kita makan bareng di Sragen, kita ngobrol, Gemolong tepatnya. Gemolong, kita ngobrol, dimakan itu kita sambil diskusi. Jadi kalau pas kakaknya waktu itu pulang, jadi waktu itu kakaknya nggak di sekolah, nggak di Indonesia, waktu pulang ya kita kemudian antarkan, kemudian kita ngobrol juga bareng adiknya, juga ikut gitu ya. Terus kita biasanya arena pertemuan itu adalah arena yang di kami itu harus menyediakan waktu dan perhatian untuk selalu mendengarkan apa yang mereka ceritakan, apa yang dia ceritakan. Jadi, kemudian ya kadang kita kemudian harus nginap di Solo, kita bareng-bareng, baru nanti Minggu sore kita anter gitu ya. Kemudian Minggu sore pula kami kemudian dari Gemolong balik lagi ke Jogja, atau kamu kalau lelah ya kita tidur lagi di Solo gitu ya. Terus pagi-pagi jam habis subuh itu langsung ke Jogja karena harus nganter juga yang masih SD. Dan itu apakah sebuah proses pengorbanan? Bagi kami itu enggak, itu proses investasi. Dan pasti di dalam proses investasi itu bagi kami yang kita pentingkan adalah return gitu. Ada sebuah gain yang dia ingat bahwa setiap minggu itu kita lakukan. Jadi saya berusaha untuk tidak menerima apa aktivitas untuk Sabtu dan Minggu. Itu apa ya, Minggu itu saya nggak mau terima. Pokoknya kami harus ada dia karena itu menjadi budaya. Jadi itu menjadi sebuah budaya keluarga yang ketika adiknya kemudian ada di sekolah tapi tidak di Sragen, akhirnya kita putuskan yang 2 dan yang nomor 3 dan 4 itu juga boarding SMP-nya tapi di sekitar Jogja. Nah, itu lebih dekat bagi kita. Jadi terus. Ya. Tapi kalau pas SMA mereka milihnya di Jogja.
Oke, karena proses-proses ini adalah sebuah proses pembiasaan. Jadi perilaku ini kita kemudian punya satu kesepakatan gini, bahwa keluarga itu adalah apa hal yang harus kita letakkan sebagai prioritas gitu. Jadi kita tanamkan pada si anak. Sehingga waktu anak saya yang pertama menikah, kita punya syarat kepada menantu. Kami nggak menerima proses yang namanya LDR. Kamu merasa bahwa kami ini kuno itu urusanmu, bukan urusanmu. Tapi yang namanya suami istri itu harus uh, bersatu gitu. Jadi uh, apapun yang ketika kamu di sana gitu ya, ketika misalnya dia harus mendampingi istrinya sekolah di London itu, kamu mau jadi apa di situ urusanmu, saya bilang gitu. Yang penting kamu harus mendampingi gitu. Itu syarat kalau mau jadi menantu. Jadi nggak boleh LDR gitu ya. Itu karena keluarga bagi kami itu adalah sebuah harus saling saling bisa proses berdekatan. Uang berdekatan aja bisa konflik, apalagi berjauhan kan gitu. Itu prinsip yang coba kami sampaikan. Nah, kami berpikir bahwa sebagai orang tua itu harus punya yang namanya skill sebagai pemimpin, gitu ya. Skill sebagai pemimpin. Kalau yang namanya pemimpin itu dalam bahasa organisasi itu kan sederhana, bukan mengarahkan, tetapi lebih proses bahwa kita itu harus bisa mempengaruhi follower-follower kita. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa mempengaruhi? Ya kita harus punya values gitu, punya tata nilai yang kita pegang, tata nilai yang kita harus antarkan kepada mereka, tata nilai yang harus kita tanamkan kepada mereka, bahwa orang tua itu punya sebuah tata nilai yang harus ditegakkan di dalam kehidupan keluarga. Gitu. Nah, itu sehingga kalau caranya tinggal bagaimana cara yang efektif kan gitu. Jadi ini yang pertama. Jadi yang namanya pemimpin itu ya harus mempunyai sebuah konsep, dan konsepnya itu kadang-kadang belum tentu menyenangkan bagi anak-anak. Jadi tetapi kita berikan alasan kenapa kita melakukan menjalankan konsep itu. Ya, karena dan saya selalu yakin bahwa salah satu konsep yang kami pegang adalah memberi tantangan hidup. Gitu. Sehingga ketika dia ada di boarding school, ya kita batasi bahwa ketika dia mengeluhkan sesuatu, ya itulah kehidupan. Gitu. Begitu dia katakanlah tidak disukai oleh temannya, itu. Ketika dia misalnya tidak punya konflik dengan temannya, ya kita bilang bahwa ya namanya hidup itu ada orang yang nggak suka gitu. Ada orang yang suka, dan kalau ada orang yang tidak suka itu bukan kita hindari. Yang kita pikirkan kenapa dia tidak suka. Gitu. Itu tantangannya. Gitu. Dan apa ya alhamdulillah mereka paham bahwa ya itulah, sambil kita itu sering cerita gitu ya. Bagaimana kami mendapatkan tantangan-tantangan yang dulu secara tidak sengaja kita harus melakukan tantangan itu demi perkembangan diri kami masing waktu itu. Jadi waktu masih masih muda gitu ya. Tentu saja ini bukan nostalgia tentang kata-kata misalnya dulu ayahmu atau ibumu seperti ini, bukan. Tetapi lebih pada proses bahwa ketika ayahmu atau ibumu dalam masa-masa muda itu ya ada orang yang ngece gitu. Kalau zaman dulu itu kan yang namanya konsep apa? Kalau sekarang ini ya kita diejek temennya itu kan ya biasa kalau zaman dulu ya. Yang sekarang itu barangkali kemudian menjadi konsep yang menarik sih, betul sih. Tetapi bagi waktu itu kenapa kami ceritakan bahwa yang namanya hidup itu ya nggak ada sesuatu yang selalu akan menyenangkan kita gitu. Nah, tantangannya di situ.
Nah, termasuk tantangan-tantangan ketika mereka sudah memutuskan ketika harus menjalani pendidikan di atas SMA. Itu kita beri tantangan juga. Nanti tantangannya apa? Saya ceritakan nanti aja ya. Untuk apa sebenarnya itu? Karena untuk proses adaptasi dan dia itu harus berani menghadapi masalah kehidupan. Ketika dia ada di boarding school, dia itu tidak bersama kita. Maka dia harus bisa menegosiasikan, bisa beradaptasi, bisa melakukan inovasi-inovasi ketika dia harus membawa dirinya dalam lingkungan pertemanan. Jadi ketika misalnya ada salah satu anak kami yang cerita tentang, waduh, kok teman-temanku itu sering mengatakan kata-kata yang nggak pas gitu. Nah, ya kita diskusikan gitu. Kita diskusikan. Nah, kira-kira kalau ada kata tidak pas, kalau kamu sendiri gimana gitu ya? Ya menurut saya sih gitu. Nggak nggak bagus misalnya gitu ya. Atau suatu saat gitu, kami menemukan di handphone dia waktu itu ada sebuah gambar ya remaja ya, mungkin rasa ingin tahunya besar gitu ya. Begitu ada gambar yang tidak tepat menurut kami, ya kemudian kita ajak diskusi dia. Waktu itu kita kecewa, memang kecewa gitu ya. Terus kita waktu itu nganter kemudian makan. Sambil makan itu kita bilang, aku kemarin lihat di handphonemu itu kok ada gambar-gambar yang nggak tepat gitu. Terus ibunya yang biasanya melakukan ini diskusi dengan, dan saya biasanya di sampingnya. Saya cukup diam. Yang kita biasanya kata-katanya cuma, saya kecewa nih dengan apa yang terjadi, atau kami kecewa. Terus gimana menurutmu? Nah, jadi kita mengemas marah itu dengan kecewa gitu ya. Tapi kalau memang kita perlu marah ya Bapak marah kalau kamu melakukan proses itu. Nah, dan itu tidak tepat. Gitu. Jadi saya kadang-kadang kemudian bisa juga melakukan militer begini, udah hapus itu gambar itu, link itu hapus, dan harus di depan Bapak, gitu, harus di depan kami, gitu. Oke, dan itu tidak bisa ditolerir, kecewa kita melihat perkembangan seperti itu, gitu ya. Nah, biasanya kemudian dia minta maaf, kemudian kita sepakat untuk dia tidak mengulangi lagi, dan kami sepakat untuk tidak juga ketika ada hal yang ketika dia melakukan proses minta maaf ya kita berikan apresiasi bahwa berarti kamu sadar ya apa yang ya, dan tidak mengulangi lagi. Oke, gitu. Itu yang kita lakukan dalam mendampingi remaja, baik ketika dia berproses yang benar ya kita apresiasi, kalau salah kami punya budaya apresiasi yang dulu itu sangat sederhana. Jadi kalau melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal yang baik, mendapatkan prestasi, bagi kami itu adalah prestasi akademik dan non akademik. Jadi artinya ketika ada non akademik yang bagus ya kita biasanya cuma memberikan hadiah gini, karena mereka kebetulan suka baca gitu ya. Biasanya saya bawa ke toko buku atau kami bawa ke toko buku, kemudian dibilang, kamu pada bulan ini punya prestasi ini di dalam akademis seperti ini, non akademis seperti ini. Oleh sebab itu silahkan kamu mendapatkan jatah buku misalnya, karena ini kamu 3. Karena kamu ini karena proses aktivitas yang bagus itu 2, ya kamu 2 gitu. Terus gitu. Jadi berdasarkan itu. Oke. Nah, untuk memperkuat proses pengamanan, kami punya sebuah proses yaitu yang namanya membangun relasi antara suami istri. Gitu. Jadi kami tidak punya sebuah pembagian yang strict gitu ya.
Dalam arti kalau urusan anak itu harus istri, kemudian urusan yang besar-besar, misalnya rumah itu harus suami, enggak. Kita biasanya saling saling mengisi dalam arti gini. Apakah saya nggak pernah salah? Saya pernah salah. Ya, di hadapan mereka saya pernah salah. Salah satu kesalahan yang saya ingat itu adalah ketika saya pernah berkonflik dengan istri saya gitu ya. Ketika marah gitu, ternyata saya lupa di situ ada anak saya paling kecil. Dan saat itu saya ingat saya pernah banting sebuah ini remote TV gitu. Nah, yang menarik sebenarnya teman-teman, jadi yang saya agak kaget itu ketika urusan selesai dia keluar gitu ya, kita juga selesai ininya apa konfliknya, terus tiba-tiba suatu saat anak saya itu menemukan remote itu, kemudian dia mengatakan begini, Pak, ini kan remote yang Bapak banting ya, gitu. Wah, saat itu saya mikir, wah dia ingat betul. Maka sejak saat itu TV dan remote-nya saya jual, gitu saya buang dan saya diingetin oleh sini. Nah itu loh, ada sesuatu yang nampaknya mendampingi remaja atau anak itu ketika kita melakukan kesalahan itu mereka ingat gitu. Nah itu tuh contoh ya. Kemudian contoh yang lain itu saya masih ingat saya pernah memaksa anak saya SMA karena dia sudah lulus SMA dan dia belum dapat sekolah lanjutan gitu karena memang masih berproses. Tentu saja kan saya punya rasa khawatir ya. Jangan-jangan nanti dia nggak mendapatkan tempat di kuliah gitu ya. Terus saya paksa dia, dah kamu sekarang sebenarnya dia sudah pernah juga melakukan waktu itu masuk di kedokteran gitu. Tapi dia nggak suka gitu. Tapi kita nggak paksa karena memang waktu itu ketika dia mengikuti seleksi di kedokteran itu alasannya cuma satu, dia itu penasaran pelajaran biologi itu seperti apa. Itu. Jadi saya ingin menaklukkan soal-soal biologi. Yang kedua, dia itu pengen menemani sepupunya yang ingin jadi kuliah di kedokteran. Nah, celakanya sepupunya nggak diterima, dia lolos gitu. Dan lolos dia di ranking 1. Nah, ketika di ranking 1 itu kita udah diteleponi oleh teman-teman yang ada di kedokteran itu, ayo diambil aja. Kan ini karena ranking 1 dia akan dapat beasiswa sekian dan dia itu akan mendapatkan uang SPP-nya itu nggak banyak, separuhnya gitu. Karena apa anggota dari universitas itu. Tapi dia nggak mau. Ya udah. Nah, karena waktu itu terus dia nunggu salah satu teman belum keluar-keluar, saya bilang, oke, silahkan kamu sekolah, kamu daftar, ikut seleksi ke ini misalnya kan gitu. Waktu itu udah kamu ikut aja. Nanti kalau sudah dapat satu, kalau misalnya yang lain itu dapat ya kamu ambil sesuai keinginan gitu ya. Dia ternyata dia mengikuti proses yang di universitas yang saya tawarkan itu gitu ya. Itu dia mau melakukan hanya alasannya untuk membahagiakan bapaknya gitu. Tetapi sebenarnya dia tidak mau melakukan dengan hati. Dan alhamdulillahnya itu keterima gitu. Keterima juga. Nah, sejak saat saya itu dimarahi oleh istri saya diingetin gitu. Kamu itu nggak bisa memaksakan dia nih. Terus saya tanya ke dia akhirnya ketika sudah berlalu, kamu apa yang kamu rasakan waktu itu? Dia mengatakan bahwa ya saya sebenarnya nggak suka dan saya ini, tapi soalnya apa? Kayaknya bapak itu tidak percaya dengan kemampuan saya gitu. Jadi masa saya nggak dipercaya gitu. Padahal saya sudah persiapan lama melakukan proses, tiba-tiba bapak menganggap bahwa ketika saya belum masih menunggu satu teman ya nanti kalau nggak kan masih ada alternatif lain gitu kan. Nah itu dia dia ceritakan kepada saya bahwa kekecewaannya itu dan saya akhirnya minta maaf kepada dia gitu ya. Alhamdulillahnya itu besok itu ospek gitu ya. Sore kayak gini ini atau malam kayak gini pengumuman dari sekolah yang dia inginkan itu ada sehingga dia akhirnya melepaskan apa namanya jaket ini
hijau lumut itu dia lepaskan, kemudian dia berangkat ke sekolah yang dia inginkan, itu ya. Nah itu ini. Nah sebenarnya yang kemudian kita bangun juga dengan anggota keluarga relasinya adalah yaitu tadi itu komunikasi ya, saling memahami dan saling mengerti, termasuk mengerti kekecewaan masing-masing, mengerti kesenangan masing-masing gitu. Jadi kalau tradisi kami itu kalau ulang tahun itu sederhana saja. Jadi anak-anak kalau ulang tahun kita kumpul di tengah, kemudian ada makanan kecil, kemudian kita saling minta yang hadir di situ untuk memberi masukan kepada yang ulang tahun apa yang harus dia benahi dan apa yang dia persepsikan, yang orang persepsikan terhadap dia yang menjadi sesuatu yang harus diimprove kan gitu. Jadi itu kita berkeliling untuk ngobrol tentang itu, setelah itu makan gitu. Sebenarnya ini adalah sebuah proses untuk supaya mereka punya kemauan belajar untuk melakukan peningkatan diri ya. Jadi sambil memahami bahwa oh ternyata hadir saya selama ini diperhatikan orang lain dan orang lain mempersepsi saya tentang sesuatu yang sebenarnya kadang ada yang menyenangkan, ada juga yang menjengkelkan misalnya, yang tidak mereka sukai. Dan yang tidak mereka sukai itu harus diubah di dalam perjalanan kehidupan ke depan. Itu sama, jadi kalau saya ulang tahun juga mereka boleh komentar, mereka ulang tahun juga boleh komentar, dan kebetulan di rumah kami itu keluarga besar dalam arti kadang ada ponaan, kadang ada beberapa anak-anak yang pengen tinggal di rumah kami. Nah itu semua terlibat di dalam proses itu. Pengen dan bersedia lah tinggal di rumah ya. Nah kemudian kami menganggap bahwa mereka berempat itu adalah pengikut efektif. Dalam arti kami tidak berharap mereka manut. Jadi kalau baca buku followership itu ya teman-teman atau Bapak dan Ibu, kita itu tidak yang namanya pengikut yang bagus itu bukan pengikut yang manut. Ya, tapi pengikut yang bagus adalah pengikut yang efektif, yang mereka itu bisa ngeritik kita juga. Mereka bisa memberikan apa yang dia rasakan dan dia itu disampaikan kepada kita dengan gaya mereka. Jadi salah satu contoh begini, kalau waktu kita masih sibuk gitu ya, itu kita melihat bahwa saya sering gini, oke, minggu depan kita pergi kemana gitu ya, kita dolan lah bareng-bareng. Nah tiba-tiba ada tugas dari kampus atau tugas dari teman-teman saya yang di Jakarta gitu ya. Nah itu kemudian mereka menganggap bahwa wah Bapak itu gimana sih kok pelin-pelan. Nah itu sebagai kritikan saya jadi sadar, oh ternyata mereka merasakan itu ya gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, ya kemudian akhirnya kita jelaskan dan itu kemudian kita kompensasi. Di lain waktu ketika senggang ya kita kemudian meluangkan waktu untuk pergi bersama, berinteraksi bersama, berkomunikasi bersama. Jadi tidak sekedar pergi bersamanya, tapi lebih pada proses saling mengungkapkan apa yang dirasakan dalam sebuah proses perjalanan. Oke, kemudian potensi individu dan pengembangan. Sehingga misalnya kami punya amanah 4 ini, ya kita akan petakan gitu. Tentu saja masing-masing berbeda, tetapi kami tidak boleh atau kami tidak membiasakan untuk membandingkan satu sama yang lain. Yang kita lakukan adalah melihat perkembangan dari waktu ke waktu antar mereka sendiri. Jadi itu yang kita lihat. Jadi misalnya si A yang nomor 1 kekurangannya apa, ya kita feedbackkan. Kemudian kita melakukan pengembangannya dengan cara apa? Ya memberi tantangan baru pada dia misalnya gitu. Dalam arti ketika misalnya saya ingat itu ketika dia kecewa karena nggak bisa masuk di ekstrakurikuler apa gitu ya. Nah itu kita lihat bahwa oh ini toleransi terhadap kekecewaannya ini harus
dibuat lebih paham bahwa ya yang hidup itu tidak semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, misalnya begitu ya. Nomor dua juga begitu, karena kami lihat proses belajarnya itu beda. Yang satu itu lebih ke auditori, jadi kalau belajar itu mesti dengerin musik dan selalu pakai pendekatan jam habis subuh itu dia baru belajar. Nah, itu yang nomor dua adalah kinestetik. Jadi kalau nggak bergerak itu nggak ini, nggak bisa dia belajar gitu. Tapi cara belajarnya cepat sebenarnya. Kemudian yang nomor tiga itu lebih visual gitu. Jadi catatannya paling rapi. Itu paling rapi, penuh warna-warni, dan itu dia itu menikmati proses itu. Nah, kemudian yang keempat ini gabungan kayaknya. Ada visualnya, ada auditorinya, dan ada kinestetiknya. Tapi kalau rapinya enggak, kan gitu. Jadi kita mencoba memetakan itu dari sisi cara belajar. Jadi termasuk bagaimana kita menjelaskan kepada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keremajaan, ya mereka kita pahami dari sisi apa yang menjadi potensi mereka gitu ya. Kemarin juga sempat ditanya saya pada satu forum, gimana kalau pada mendampingi saat mereka itu sudah punya ketertarikan kepada jenis yang lain gitu ya. Nah itu kita ya kadang-kadang antara mereka justru yang memberitahu kita, ini loh Bu, atau ini Pak, Mas baru kayaknya tertarik dengan ini. Nah, kemudian kita ngobrol gitu ya. Apa tuh sih Mas yang kamu baru deket ya dengan si A gitu ya. Ya, kenapa sih kok ini apa nggak perlu nih memperbanyak teman-temannya, memperbanyak ini sehingga ada pilihan yang banyak nih gitu. Toh kita masih berproses. Nah, itu terus kita diskusikan sambil ngece-ngece gitu. Ngece-ngece saya itu agak agak kurang ajar memang kadang-kadang ya teman-teman apa Bapak dan Ibu. Loh Mas, kok kamu deketnya sama itu? Kayaknya kalau dengan ini kurang deh gitu ya. Cari-cari yang lain, teman-teman yang lain gitu kan. Jadi untuk sebenarnya maksudnya untuk memperluas pertemanan, tidak terjebak pada satu atau dua orang. Oke, itulah yang kami selalu proses, ada plan, kemudian kita lakukan, kita rencanakan, kemudian kita lakukan, kemudian kita cek apakah yang kita lakukan itu benar, kemudian aksinya apa, kemudian di proses berikutnya. Nah, ini kami punya prinsip yang sederhana. Kalau kami sudah sepakat untuk sepaket, maka kita harus sepaket untuk sepakat. Jadi saya dan istri itu sepakat untuk menjadi sebuah paket, maka kita pun sepaket untuk selalu sepakat. Gitu. Walaupun di dalam proses mencapai kesepakatan itu bukan perkara yang mudah, tetapi prinsip itu yang kami pegang. Ya, kami membiasakan bulan bareng, seneng bareng, sinau bareng. Itu. Sementara itu Mas moderator, ini namanya saya malah ingatnya Mas masa depan. Oke, saya lupa Pak Kepala aku Sekolah ya. ganti. Ini Masya Allah. ini Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, Bener, Pak. jadi, Ganti nih, Pak. baik, monggo. Oke. Kalau kita diskusi Hmm. kami silakan. Baik, terima kasih sekali Pak Marcen atas materi yang padat dan luas ya, menarik ya. Bisa kita gali lebih lanjut terkait dengan adik tadi. Siapkan pertanyaan Bapak-Bapak sekalian. Nah, ini sebagai pengantar ya, Pak Marcen. Tadi kan kita di awal itu sama-sama ingin tahu bagaimana kemudian anak itu agak merasa bahwa ayahnya, orang tuanya itu menjadi bestinya. Maksud saya dekat dengan mereka, kemudian siap sedia untuk mendengarkan keluh kesahnya seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain kadangkala seorang ayah, seorang laki-laki pada umumnya barangkali ya, itu kan agak sulit untuk mengajak kemudian diskusi-diskusi ya. Kemudian bertukar pikiran, bertukar perasaan, itu ya, saling berbagi perasaan, satu nangis ikut nangis dan sebagainya barangkali.
Nah, itu bagaimana kemudian kita memunculkan itu dalam keluarga kita, gitu, Pak Marcen? Satu prinsip yang saya sebagai ayah itu pegang bahwa saya itu harus hadir bersama mereka. Jadi hadir gitu. Hadir dalam arti tidak hanya fisik tetapi secara psikis, kemudian secara dia harus tahu bahwa saya adalah orang yang jadi bukan ini ya, bukan pencitraan, tetapi saya sengaja untuk memahami mereka dan apa namanya, walaupun katakanlah dalam hitungan itu dikatakan secara proses harus ini bukan mengorbankan ya, menginvestasikan sesuatu. Contoh kasusnya gini, Mas Lukman. Contoh kasus gini. Ketika katakanlah saya punya aktivitas waktu itu, saya masih ingat itu saya ada di Jakarta. Itu pas hari misalnya Jumat pagi ke Jakarta. Gitu. Terus saya diberitahu oleh istri saya, anakmu ini loh, ada acara basket nanti apa Sabtu apa namanya ya kalah Jumat sore gitu, Jumat malam gitu. Nah, yang saya lakukan, saya akan kemudian menghitung kira-kira saya bisa pulang nggak ya gitu. Jadi padahal acaranya waktu itu adalah Jumat dan Sabtu. Jadi saya harus berada di Jakarta pada saat Jumat dan Sabtu. Nah, tapi saya lihat jadwal saya di Jumat malam itu nggak ada. Jam 4 sudah selesai. Maka yang saya merasa berkewajiban, ya bukan dituntut oleh siapapun, bahkan istri saya juga tidak menuntut gitu ya, karena dia bisa menjelaskan aktivitas bapaknya. Tapi saya merasa bahwa saya harus hadir gitu. Harus hadir di acaranya anak saya yang apa misalnya basket, atau katakanlah harus hadir ketika misalnya dia jadi MC untuk acara orkestra gitu ya, atau dia waktu jadi pemain teater gitu ya, atau waktu anak saya itu ada entah lomba apa dan sebagainya, ya harus hadir gitu. Maka saya biasanya menyempatkan untuk pulang, jadi terbang kembali ke Jogja gitu ya. Nah, kemudian pagi jam 6 pagi saya balik lagi ke Jakarta. Karena bagi saya secara pribadi bahwa kesempatan membersamai pertumbuhan mereka itu adalah kesempatan mahal. Kalau toh saya kemudian hanya di Jakarta, kemudian ketemu dengan teman-teman saya, toh itu bisa lain waktu. Gitu. Tapi kesempatan untuk hadir ketika dia menunjukkan aktivitas mereka, itu adalah sesuatu yang bagi saya berharga. Bagi dia, saya rasa berharga juga, gitu ya, bagi mereka. Bagi mereka berharga juga. Rugi secara ekonomis enggak juga gitu. Dalam arti bahwa ya memang kemudian kita harus menginvestasikan sesuatu ya, waktu, tenaga dan biaya. Tetapi ketika melihat mereka melihat kehadiran kami, jadi sebisa mungkin itu saya harus merasa bahwa berkewajiban untuk hadir dalam arti sesungguhnya gitu ya. At least pernah suatu saat juga untuk biar mereka juga, jadi sebenarnya bukan pencitraan, tapi saya harus menghadirkan bahwa kamu itu diperhatikan gitu, kalian itu diperhatikan gitu, kalian itu kami apresiasi supaya apa, tumbuh rasa percaya diri bahwa
bahwa ya walaupun kemudian kita komunikasinya cuma sederhana karena dia lelah, kemudian dia dengan timnya sudah nonton, kita tonton selesai gitu ya. Nah, itu suatu saat juga pernah suatu hari kita saya membuat kejutan gitu ya, yang sangat sederhana, yaitu suatu hari itu pas saya sudah setting untuk tiket pulang pergi gitu ya, pergi dan pulang PP gitu. Tiba-tiba ada informasi dari kampus, saya harus menguji S3. Karena kalau nggak diuji, kasihan juga yang mahasiswanya gitu. Ya akhirnya saya bilang pada istri dan anak saya yang akan berangkat menemui anak saya yang lain gitu, saya bilang, dah kalian berangkat aja dulu dan bilang pada kakakmu bahwa bapak kayaknya nggak bisa hadir kan gitu, kayaknya nggak bisa hadir. Terus akhirnya dalam hati saya akan hadir tetap gitu, walaupun tentu saja saya menghanguskan tiket berangkat gitu ya. Ya kalau tiket pulang masih bisa gitu, tetapi ya tetap harus hadir saya bilang gitu. Jadi akhirnya saya beli tiket lagi, setelah nguji saya langsung lari, saya nggak mau bilang pada penguji yang lain saya harus pergi nih, beli tiket lagi, kemudian sampai di sana pagi hari, siang setelah sampai di tempatnya, kemudian sore itu kita nikmati apa yang dia lakukan, kemudian pagi kita masih bisa ngobrol, kemudian malam berikutnya saya harus kembali lagi ke Yogyakarta lagi gitu ya, walaupun perjalanannya dari kota Jogja sampai ke kota itu butuh waktu sekitar 11 jam, jadi pulang lagi gitu. Dan itu sesuatu yang menurut saya yang mahal itu adalah pertemuan dengan dia. Itu dibandingkan beli tiket, menurut saya lebih bagus saya ketemu dengan dia. Oke, berarti hadir langsung Bapak ya, hadir ya, langsung dalam setiap momentum dengan Ananda seperti itu. sebisa mungkin, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Ya. Ya perlu diketahui ya Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, bahwa tadi ketika beliau berbicara tentang anak-anak beliau, maka salah satunya itu ya adalah Mbak Zakia Ariana Parmestri gitu ya. Beliau adalah kepala sekolah gitu ya, SMA masa depan sebelum saya seperti itu, dan dalam waktu dekat ya Bapak ya, insya Allah beliau akan melanjutkan sekolahnya ke S3 ya, ke Norwegia dalam waktu dekat ya. Mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul, tapi izinkan saya berbagi sedikit ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan SMA kami, bagaimana kemudian ternyata di SMA masa depan itu turut serta gitu ya, turut serta untuk kemudian menghadirkan orang tua dalam setiap aktivitas-aktivitas Ananda seperti itu. Oke, izinkan saya berbagi. Ya. Oke, mungkin belum terlihat. Oke, sudah terlihat insya Allah ya. Oke, perlu diketahui bahwa sekalian, Bunda sekalian, bahwa kami di masa depan itu ada beberapa komunikasi dan kolaborasi gitu ya, antara kami, para guru, para pengelola dengan wali murid gitu ya. Kami mendorong anak-anak kami gitu ya, untuk menelpon orang tuanya, dan orang tua juga menelpon kemudian wali anandanya di anak-anaknya untuk kemudian saling bertukar pikiran gitu ya. Kita juga mengadakan supervisi pendekatan personal, mengkomunikasikan perkembangan anak di sekolah kepada orang tua secara terbuka. Ini malam hari ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita anak-anak sedang pada live in, dan kita senantiasa memberikan update gitu ya, bagaimana aktivitas Ananda di sana, di aktivitas mereka. Kita juga sering mengadakan coaching ya, rutin siswa dengan guru,
kemudian dengan psikolog, dan beberapa kali ketika tak terima raport, kemudian itu kita diskusi juga dengan orang tua. Kita sering mengadakan kerjasama dengan orang tua untuk saling menguatkan visi serta value nilai-nilai pada anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contohnya, gitu ya, cukup menarik, ya, di mana di semasa depan ini kita ada sering PR gitu ya, bagi anak-anak dan juga PR bagi orang tua, gitu ya, untuk mengadakan diskusi antar mereka. Gitu ya. Sebagai contohnya, ini adalah tampilan yang muncul di dalam layar, gitu ya. Mereka membuat cerita, gitu ya, bagaimana kemudian hasil diskusi dengan orang tua mereka. Termasuk adalah Holiday Family Booklet Program. Jadi kita punya booklet liburan bagi mereka, bagaimana agar mereka liburan itu tidak fokus kepada gawainya masing-masing, main HP, main laptop, nge-game dan sebagainya. Kita ingin mereka itu memanfaatkan waktu liburnya untuk dekat dengan orang tua mereka, dekat dengan keluarga mereka. Bahkan salah satu topiknya adalah ini cukup menarik ini ya, tentang virus merah jambu, gitu ya. Kita ingin kemudian anak-anak kemudian dengan orang tuanya itu membahas apakah di sekolah mereka mulai merasa jatuh cinta dengan lawan jenis dan sebagainya, sampai topik-topik yang sesensitif itu. Nah, inilah yang kemudian kami lakukan ya Bapak Ibu sekalian di masa depan, bagaimana kita juga berkolaborasi dengan para orang tua agar Ananda itu tidak jauh-jauh dengan orang tuanya. Bahkan kami meminta orang tua itu menjemput, gitu ya, menjemput anak-anaknya, gitu ya, langsung, gitu ya, langsung tanpa perwakilan kayak gitu kan, gitu. Nah, kita minta mereka untuk bisa menjemput anaknya agar memang ada interaksi antara orang tua dengan anaknya. Baik, alhamdulillah kita akan masuk ke sesi tanya jawab selanjutnya ya, Bapak. Insya Allah ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama adalah bagaimana Bapak kalau misalnya nih ada keluarga yang dia itu kurang mampu secara finansial barangkali ya. Pertama kurang mampu sehingga tidak bisa melakukan tadi Bapak ya, jalan-jalan gitu ya, kemudian sesi-sesi khusus untuk kemudian berinteraksi dengan keluarga, atau dia keluarga yang ayah yang kemudian harus jauh-jauh pergi untuk bisa mencari nafkah untuk keluarga. Nah, mungkin ada tips dan trik bagi Bapak-bapak sekalian di sini barangkali seperti itu, Pak Marcen. Ya, matur nuwun. Sebenarnya ada sebuah situasi yang sebenarnya pergi itu kan nggak harus jauh ya, Mas. Jadi kadang-kadang saya juga melihat kadang-kadang kita juga perginya itu ya nggak jauh-jauh gitu. Kadang kita cuma jalan-jalan bareng atau katakanlah sering kita ya anggap aja waktu inilah. Kami kan juga pernah mengalami masa-masa sulit gitu ya. Ketika masa sulit, nah itu ketika kita berada ya kita cuma waktu itu cuma naik motor bertiga gitu ya. Waktu masih anak nomor 1 itu naik motor bebek biru saya waktu mahasiswa gitu. Jadi bebek Yamaha biru tahun 80-80-an gitu. Jalan-jalan sore bareng gitu ya, terus kita sambil jalan-jalan itu cuma ya anak saya masih ingat itu ketika jalan itu kita ini sawah-sawah, rumah-rumah, pohon-pohon gitu. Jalan sambil sambil ini rumah-rumah, sawah-sawah, pohon-pohon gitu. Jadi terus Sesederhana itu itu ya. sampai dia itu inget gitu. Hmm. Setiap diajak jalan itu di situ ya. Ini kalau kita keluarga yang kebetulan hidup dalam proses berdekatan. Nah, kalau berjauhan gimana? Alhamdulillahnya masa sekarang itu kan masa yang luar biasa memudahkan kita. Jadi kalau zaman dulu kami itu punya jadwal itu setiap Sabtu sore kita sesuaikan dengan waktu anak kami ada di mana, itu mengadakan namanya dulu ada istilah Skype gitu. Skype atau kalau sekarang itu Zoom gitu ya. Zoom. Jadi kita setiap hari karena
berbencar gitu ya, itu kita punya agenda kadang, ibu atau bapak kangen nih dengan kalian. Gimana kalau nanti sore kita video call satu keluarga gitu ya. Oke gitu ya. Kalau misalnya, oh aku nggak bisa Bu, atau nggak bisa Pak, bisa nggak kalau jamnya itu nanti diundur lagi jam 9 gitu ya. Ya sudah kita lakukan proses itu. Jadi di situ dia diskusi-diskusi receh gitu ya. Diskusi receh misalnya tiba-tiba ada yang diskusi, oh anu ke ibunya biasanya. Dia cerita misalnya ternyata hari itu ketika dia ketemu dengan teman-temannya gitu ya, itu ternyata dikonfes oleh jadi yang anak saya yang cowok itu dikonfes oleh apa 3 orang cewek gitu. Terus yang perempuan yang nomor 3 itu cerita, wah aku malah dikonvers 5 cowok gitu. Terus saya tadinya bingung, apa iki konvers gitu. Ini sekaligus tadi ada pertanyaan, apakah kita perlu memahami perkembangan anak berdasarkan zamannya. Iya. Nah itu ternyata saya baru tahu yang namanya konvers itu adalah ditembak kan gitu. Wah, saya kaget, wah ternyata cewek-cewek sekarang ya suka ya nembak-nembak cowok gitu atau ini. Terus kita guyon. Terus gimana kamu di anu? Alah wong yang cuma apa namanya temen ya biarin aja. Pokoknya aku santai-santai saja. Aku nggak mikir kan gitu. Yang cewek juga gitu. Kalau aja guyon, Bapak itu taunya Converse itu anu apa merek sepatu ngono kuwi. Jadi temennya Adidas, temennya Puma gitu. Katanya mereka Converse itu ya. Converse katanya. Oh iya iya iya. Gitu misalnya ya guyon-guyon gitu misalnya. Jadi kalau orang tua jauh ya ini saya belajar dari pengalaman seorang kawan saya yang kebetulan dia memang menitipkan anaknya itu ada di Jogja tapi dia di Kalimantan. Dia Hmm. bekerjanya di Kalimantan itu. Yang itu saya amati setiap dia berusaha ya karena mungkin karena dia punya anu ya dana gitu ya. Dia itu berusaha setiap bulan sekali itu datang gitu. Karena ya saya belajar dari dia juga, kenapa kamu harus datang dengan mengorbankan tiket gitu kan? Loh iya, saya bisa lakukan dengan Zoom, tetapi eh, pelukan gitu, terus sapaan, kedekatan secara fisik dalam arti guyon bareng dengan Hmm. dia, itu sesuatu yang sangat mahal yang dia perlukan gitu. Dan saya juga memerlukan gitu. Dalam arti Baik, baik. bahwa itu bukan 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 anaknya yang memerlukan, ibunya juga memerlukan, bapaknya juga memerlukan. Hmm. Nah, ini kadang-kadang kan seorang bapak-bapak itu kan meluk anaknya itu kan menjadi sebuah ini ya, apa ya maksud saya itu kalau ketemu ya anaknya cowok ya kadang dipeluk. Kemudian kalau saya kalau biasanya dengan anak saya yang cewek kadang kalau ketemu ya saya usap apa kepalanya gitu ya sambil oh apa ya sambil guyon-guyon kan gitu. Nah, Hmm. itu mereka perlu kalau kalau Baik. memang kita jauh ya ini kalau kalau nggak bisa misalnya ternyata tugas di luar negeri misalnya gitu ya. Iya. Ya Zoom, mau nggak mau harus Zoom gitu. Sambil memperhatikan yang kecil-kecil itu anak penting misalnya, Dek, 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 kok lihat wajahmu itu anu ya, ada jerawat ya? Baru jatuh cinta ya, gitu kan. Misalnya hal-hal kecil itu perlu Guyon lah ya. diperhatikan gitu. Dia, oh bapakku atau ibuku ternyata tahu ya kalau saya jerawatan kan gitu. Begitu Hmm. Gitu. yang bisa Baik. saya sampaikan. Jadi tidak harus mahal-mahal Pak ya, dan kalaupun Ya, memang harus apa jauh ya sempatkan apa ya minimal Zoom seperti itu ya barangkali atau WA dan sebagainya. Masih banyak ya cara-cara yang kemudian bisa kita lakukan untuk bisa berinteraksi dengan Anda. Sangat disayangkan kalau sampai terlewat. Oke, terima kasih Pak Marsen. Selanjutnya nih panjang sekali pertanyaan, tapi langsung saja. Bagaimana misalnya kalau kita mereka punya rencana gitu Pak untuk pendidikan mereka dan mereka kekeh gitu ya untuk memilih suatu
tempat belajar yang itu dirasa apa ya, gapnya terlalu jauh bagi kemampuan dia kayak gitu. Nah, bagaimana nih seorang orang tua memberikan arahan-arahan agar dia itu bisa apa ya, tanda kutip ya, realistis seperti itu barangkali. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Masalahnya yang saya perlu tanyakan ini jauh dari harapan mereka, mungkin terkait dengan ini ya, apa namanya, kemampuan gitu ya. Kemampuan dalam arti potensi atau gimana ini. Kalau saya tangkap sih situ. Jadi kalau memang dia memang pengen masuk di dalam misalnya sekolah tertentu, yang perlu kita sadarkan bersama adalah bahwa di situ ada sebuah persyaratan yang ya ini saya ingat itu diskusi diskusi anak saya, salah satu anak saya itu ya, dengan ibunya itu, dan dia sebenarnya pengen masuk di dia waktu itu di Sragen, dia pengen masuk di SMA favorit di Jogja gitu. Hmm. Padahal waktu itu adalah ada satu aturan bahwa kalau dari luar kota, apalagi kami itu tinggal di Sleman, kalau mau masuk kota kan ada aturan. Dia poinnya berbeda dengan orang kota. Dan kami bersikukuh untuk tidak mau menitipkan dia di rumah kawan saya atau saudara saya yang di kota. Karena bagi saya itu nggak penting gitu. Dalam arti kalau dia mau masuk di sekolah favorit yang ada di kota, ya tawarannya cuma satu. Kamu harus berusaha semaksimal mungkin, ada waktu 1 tahun. Jadi ketika itu kita sudah deteksi sejak kelas 2 SMP, 1 tahun ini silakan bekerja keras untuk mendapatkan nilai tertentu Hmm. yang menjadi persyaratan itu, atau punya prestasi tertentu yang punya persyaratan itu, dan kamu harus mengusahakan itu dalam waktu 1 tahun. Gitu. Hmm. Lebih pilih mana? 1 tahun kamu kerja keras, setelah itu mendapatkan apa yang kamu harapkan, atau kamu biasa melakukan prosesnya itu di belakang gitu, tapi kamu akan sengsara selama 3 tahun berikutnya. Gitu. Nah, Hmm. itu adalah pilihan gitu menurut saya. Itu pilihan. Artinya ketika memang dia bersikeras untuk menahu itu, ya ini, tetapi kita beritahu juga bahwa ketika kemudian kamu tidak berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka kamu harus punya alternatif kedua gitu. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa tidak ada alternatif kedua, ya belajar keras, belajar dengan totalitas itu adalah pilihan gitu. Jadi kita harus memberikan kesadaran bahwa ya boleh kamu mempunyai suatu harapan, tapi konsekuensi untuk menuju ke harapan itu harus ada gitu. Oke, kalau kemudian dia mengatakan ya berarti saya kursus, silakan kamu pilih kursus itu. Kalau memang kita punya dana untuknya, ya kita, bukan kita yang berinisiatif untuk mengkursuskan gitu ya, tetapi harus dia, karena kalau dia penuh kesadaran sendiri untuk menentukan oke, berarti saya karena kekurangannya sekian saya harus kursus, ya baru kemudian kita fasilitasi. Tapi kalau itu tidak muncul, ya konsekuensinya berarti kamu tidak punya sebuah niat untuk menggapai apa yang kamu cita-citakan gitu. Itu konsekuensi, dan hidup itu kalau kita menginginkan sesuatu itu mesti ada sebuah proses kok, nggak bisa otomatis gitu. Nah, itu kira-kira. Baik, ya berikan ya Pak ya, pilihan-pilihan, berikan opsi-opsi gitu ya, dan berikan Ya, konsekuensi-konsekuensi. Oke, terima kasih Pak Marsen, jawabannya dari Marsen. Baik, insya Allah itu saja ya, pertanyaan-pertanyaan sudah tidak ada yang masuk. Oh, untuk profil-profil sekolah, terkait dengan profil sekolah, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda sekalian, bisa diakses di website kami masadepan.sch.id. Nah, nanti insya Allah ada lengkap di sana insya Allah ya. Kalau masih kurang lengkap bisa tanya ke adminnya insya Allah ya. Karena oh ini ada terbatasnya yang waktu. dari Pak Parjio, Pak Parjia. Oke, Archie. Jadi tata urutan pendidikan Tata dalam rutan.
Ya Oke, pas oke. ya. Maksudnya ini saya belum tahu tata urutan yang seperti apa. Tapi yang jelas kalau yang kami coba lakukan berdasarkan konsep yang tadi itu, eh, saya mencoba atau kami sepakat untuk menanamkan tata nilai dulu, tata Nilai. nilai. Sehingga ketika dia ingin sekolah dengan konsep misalnya yang dia pilih, akhirnya mereka meninggalkan Indonesia untuk sekolah yang ada di luar negeri, tentu saja dengan beasiswa. Jadi kami biasanya mereka juga mencari beasiswa sendiri, kita cuma mengantarkan aja ini. Nah itu terus yang penting begitu mereka sudah punya tata nilai, ya kita antarkan bahwa dunia itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kamu hidup dimanapun selalu ada tantangan, itu dan selalu ada hal-hal yang mengancam juga. Nah bagaimana bisa menyelesaikan itu, ya tata nilai itu yang akan menjadi pegangan gitu. Nah, yang kedua, apakah ada pepatah didiklah anakmu menurut zamannya. Orang tua susah untuk mengikuti anak gitu. Ya, memang tantangannya kita sekarang sebagai orang tua itu juga harus adaptif Bapak dan Ibu. Kita harus memang mulai menyesuaikan gitu ketika mereka sudah dengan zamannya misalnya IT, ya kemudian kita melarang mereka berinteraksi dengan IT juga nggak bisa. Sehingga kita juga harus belajar. Jadi yang namanya jadi orang tua itu kalau saya rasakan, walaupun saya sudah jadi orang tua lebih dari 20 tahun, itu ya selalu belajar dengan mereka, belajar tentang mereka. Saya kadang harus buka buku, harus kadang-kadang cari seminar yang dari teman-teman saya yang paham tentang situasi anak sekarang gitu ya. Nah, itu saya cermati, termasuk ketika ada anak kami yang akhirnya memilih misalnya untuk tidak mau sekolah dulu di S2 gitu ya. Ya kita pahami dulu, oh ternyata dia pengen bekerja gitu ya. Nah, bekerjanya anti mainstream karena dia mengajukan syarat aku ingin bekerja sebagai IO misalnya. Ya kita pelajari gitu. IO itu apa? Kemudian apa yang ya mitigasi resikonya gitu. Ya mau nggak mau sebagai orang tua memang harus melakukan pemahaman-pemahaman, belajar tentang anak-anak kita dengan karakteristik-karakteristik yang baru serta tuntutan dunia kekinian gitu. Jadi kalau dikatakan susah mengikuti, ya karena kita sudah diberikan oleh amanah Allah Subhanahu Wa Taala berupa anak gitu ya, ya kita perlu belajar dengan perkembangan anak-anak sekarang. Gitu. Mekaten. Baik, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, tibalah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Marsen ya, Pak Sumaryono atas ilmu yang dibagi dan pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua, menjadi berkah bagi Pak Marsen dan keluarga insya Allah. Sebelum ditutup, izinkan saya menyimpulkan pembicaraan kita, diskusi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, dengan beberapa sajak gitu ya. Bismillah. Semua berawal dari akad. Merawat amanah berbalut ikatan yang kuat. Karena menikah adalah ibadah terlama. Tata nilai yang dibangun adalah investasi mahal yang harus menjadi budaya. Ada masalah, tak mengapa. Ia adalah bagian dari perjalanan untuk berkembang. Memimpin dengan efektif dan inovatif untuk ananda yang lebih adaptif. Kenali setiap potensi, siap sedia untuk hadir dan diskusi. I am your dad and I am your bestie. Oke, jazakallah khairan kasiran kepada seluruh ayah bunda dan yang telah hadir pada malam hari ini dan juga kepada Pak Marcen, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu sekalian di webinar SMA Masa Depan sesi selanjutnya. Tetap berada di grup, insya Allah akan ada webinar-webinar yang bermanfaat lainnya.
Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lift ya. Baik, Pak. Matur nuwun sangat.